Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm, insyaallah dalam kajian Quran jernih. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita semua yang hadir dalam taklim yang mulia ini peroleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh mulyadil jannah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim 9 umur kita. Kita doakan juga dengan Al-Fatihah ini pada saudara-saudara kita yang kurang sehat, semoga diberi kesehatan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dengan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa mendampingi kami semua. Tentunya dengan Bapak dan Ibu juga yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat. Waktu dan tempat apa adalah Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Para Bapak Ibu yang muliakan, bil khusus manajemen DJWI, Bunda Ana dan Bunda Rifa. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kemampuan untuk bisa bersama-sama hadir dalam majelis kajian Quranic Journey untuk yang pertemuan yang kedua malam hari ini. Ya, yang kedua. Salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya semuanya. Bapak yang muliakan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Quranic Journey kita di surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat 4 ya. Ayat 4 sampai dengan 6. Ayat 6 ya, atau 5 ya. 6, 4, 6. Baik, apa kita terlebih dahulu mungkin ada yang sudah menebalkan. Bunda Rina ya. Oke. Silakan. Bunda Rina, silakan sebentar. Bisa dibesarkan Bu Ana supaya bisa lihat. Atau co-hostnya boleh saya. Iya, sebentar. Ya. Bu Nurna. Bu Nurna sudah? Sudah. Siapa lagi? Sudah tadi disorot. Sudah. Oh, bisa dilebarkan Bu Ana? Bentar. Bunda Rina. Bunda Rina dulu. Ya. Iya. Oke. Rina ya. Ayat 4 sampai 6. Baik. Alhamdulillah. Bu sudah selesai juga ya Rabnya mengisinya ya. Ya udah selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya dengan Siapa lagi yang sudah? Abu Kuria. Yang sudah menebalkan ya. Alhamdulillah. Barakallahu fi. Yang lain selanjutnya siapa punya? Sudah lagi. Bu Ika udah. Bu Ika. Oh Bu Ika, monggo Bu Ika. Ketutupan jarinya tuh.
Iya, alhamdulillah. Barakallah fiik. Cukup Ika. Pada yang lain? Hmm, Baik, kalau sudah kita lihat kembali ke bahasan kita. Bentar, nggak bisa dibuka nih ya. Sebentar, Bro. Oke, sudah muncul belum di layar? Belum, Ustaz. Belum. Sudah ya. Ya. Kita sekarang di pertemuan kedua. Ini dia pertemuan kedua. Ya, kalau kita tebalkan maka seperti ini punya. Baik, boleh membacakan untuk kita? Baik, silakan dengan Ika. Wika. Ika, silakan. Ayat 4, 5, dan 6 ya. Oh, iya. Ayat 4, 5, 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر Sadaqallahul azim. Artinya, Bun? Oh, yang di mana itu, Ustaz? Artinya, ya, oke. Nggak kelihatan, Pak Ustaz. Nggak kelihatan? Baik. Yang tampak di layar nggak kelihatan ya? Ini ya. Iya. Oke. Deketin ya, Pak Ustaz. Baik, nggak apa-apa. Kita ulang, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Hikmatum balighatum fama tughnin nuzur. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ini surah Al-Qamar ayat 4 sampai dengan ayat 6. Walaqad. Jadi walaqad ja'ahum, dan sungguh ja'ahum telah datang kepada mereka minal ambai, dari berita-berita, ma fihi, apa yang menjadi ancaman di dalam berita itu, hikmatum balighah, itu merupakan hikmah, berita-berita itu merupakan hikmah balighah yang sempurna, fama tughnin nuzur, dan tidaklah peringatan itu bermanfaat bagi mereka. Karena itu fatawalla anhum, berpalinglah engkau hai Nabi
anhum dari mereka. Yauma yad'u da'i, pada hari yad'u da'i, ad-da'i penyeru, akan menyeru, yakni para malaikat itu akan memanggil mereka semuanya pada hari kiamat nanti ila syai'in nukur, kepada sesuatu yang dibenci, pada sesuatu yang ditakuti, yang tidak menyenangkan bagi mereka, yakni mereka akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di alam mahsyar. Panggilan itu, seruan itu tentulah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang-orang kafir khususnya. Mereka di saat itu akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya untuk satu persatu dilakukan hisab. Itulah saat yang mengerikan, saat yang menakutkan bagi semua makhluk, bagi semua manusia di dunia, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka, amal soleh mereka akan menolong mereka dari kekalutan, dari kepayahan, dari kesengsaraan. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa alam mahsyar, mahsyar terambil dari kata-kata hasyara, artinya berkumpul. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Jadi kalau alam mahsyar, alam atau tempat dan waktu di mana orang-orang semua dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan akhir masa dikumpulkan seluruhnya. Mereka akan menunggu, yaitu masa akan dihisab. Berapa mereka menunggu di tempat itu, maka sesungguhnya waktu lama atau sebentar, rasa yang mereka akan temukan adalah tergantung dengan amalan mereka. Dan di saat itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa matahari didekatkan hanya sejengkal saja dari kepala mereka. Namun demikian, Allah menakdirkan bahwa tubuh-tubuh manusia saat itu diberikan kemampuan untuk tidak hancur ketika didekatkan kepada sinar matahari yang sesungguhnya luar biasa panasnya. Panas itu akan menjadikan masing-masing orang berdasarkan amal perbuatannya di dunia, maka ada yang mengeluarkan keringat, keringatnya itu mengucur dan memenuhi tempat berdiri mereka, maka ada yang tingginya sampai mata kaki. Keringat itu ada yang tingginya sampai dengan lutut mereka. Keringat itu ada yang sampai tingginya sepinggang mereka. Keringat itu ada yang tingginya sampai dengan sebahu mereka. Bahkan ada yang sampai mulut mereka sehingga mereka seakan-akan akan tenggelam. Tetapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang mencekam itu akan tertolong oleh amal salehnya. Semua orang dikumpulkan pada saat itu dalam keadaan uratan, artinya tak berpakaian. Semuanya mereka dalam keadaan tidak beralas kaki. Semuanya mereka dalam kehausan. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang di dunia gemar memberi pakaian kepada orang-orang yang tidak mampu, di saat mahsyar nanti Allah akan memberikan pakaian kepada mereka. Orang-orang yang ketika di dunia dahulu sering berbagi kepada orang yang lain, orang-orang yang kelaparan, orang yang kehausan, maka di saat itu mereka akan diberi minum sebagai pengganti dahulu mereka amal kebaikan mereka di dunia. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di saat itu panasnya yang luar biasa, tidak ada orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan kepada mereka. Di antara hadis yang menyebutkan 7 golongan itu,
Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama mereka itu adalah imamun adil, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang menjalankan tugas kepemimpinannya di dunia dengan adil, maka mereka termasuk kelompok yang akan mendapatkan perlindungan di mana orang-orang lain tidak akan mendapatkan perlindungan. Itulah kelompok pertama. Kelompok kedua, syabun nasya fi ibadatillah, yakni remaja yang tumbuh di saat remajanya, ya ini taat kepada Allah. Nasya fi ibadatillah, rajin beribadah kepada Allah. Lalu boleh jadi mereka adalah orang-orang, ada anak-anak yang sudah dipanggil oleh Allah dalam keadaan ketakwaan mereka, dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah SWT. Maka mereka adalah golongan yang kelak akan dipanggil oleh Allah dan mereka mendapatkan perlindungan di saat golongan yang lain tidak mendapatkan perlindungan. Sudah ada 2 golongan yang mendapatkan perlindungan. Golongan ketiga, rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya tertaut dengan masjid, orang-orang yang hatinya cinta kepada masjid, rindu kepada jamaah untuk hadir di masjid berjamaah bersama-sama orang lain, orang mukmin yang lain hadir di masjid untuk berjamaah. Mereka itulah orang-orang yang disebut mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya berjamaah di masjid hukumnya bagi laki-laki adalah sangat dianjurkan, bahkan fikih mazhab yang lain mengatakan itu adalah wajib bagi laki-laki. Namun jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang keempat, siapa golongan yang akan diberikan perlindungan, dipayungi oleh Allah di saat kepala-kepala manusia yang lainnya tidak mendapatkan perlindungan, pemayungan. Mereka adalah rajulani tahabba fillah waftarqa alaih. Dua orang yang berjumpa karena ingin memperoleh ridha Allah dan suatu saat berpisah juga karena ingin tetap mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya 2 orang itu bukan karena urusan yang lainnya, boleh jadi urusan yang lainnya itu ada, tetapi yang utama yang mereka cari adalah karena ingin memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini, perjumpaan kita di malam hari ini, dan pertemuan silaturahim ilmu kita di malam-malam setiap kali kajian, juga kedatangan kita semata-mata karena ingin mencari ridha Allah, mencari ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dan tidak berilmu? Tentu maknanya adalah karena tidak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu, oleh karena itu carilah ilmu. Dan begitu banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak, yang menyuruh, yang memerintah kita agar kita mencari ilmu. Yang kelima, kelompok yang kelima adalah rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seseorang yang kesempatannya terbuka ketika diajak untuk melakukan zina oleh pasangan haramnya, bukan pasangan yang halal. Kesempatan ada, pasangan itu menarik hatinya, aman dari segala kekhawatiran terlihat oleh manusia, tetapi ia menolak ajakan yang sangat sesungguhnya sangat mudah orang terpaut hatinya karena itu, tetapi dia menolak. Inni akhafullah, aku takut karena Allah, aku takut Allah Subhanahu wa taala. Maka gagallah ajakan itu diterimanya. Lalu yang keenam adalah orang-orang yang ketika bersedekah dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Maksudnya apa? Orang-orang yang ketika bersedekah yang dia inginkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari orang lain, bukan sanjungan dari orang lain, bukan decak kagum dari orang lain. Meski orang lain tahu, mengaguminya, memujinya, tetapi tujuan ketika dia bersedekah, tujuan ketika dia berinfak, tujuan ketika dia berwakaf semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Itulah 6. Masih ada satu lagi golongan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai golongan yang kelak akan mendapatkan perlindungan, di mana orang-orang yang lain di luar 7 golongan itu tidak mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di alam mahsyar. Dan yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadits mengatakan yang termasuk yang mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan di alam mahsyar adalah orang-orang yang ketika bangun di malam hari bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah karena takut kepada Allah, lalu mengalirlah air mata dari matanya karena takut kepada Allah. Maka air mata yang keluar karena takut di dalam munajatnya kepada Allah, itulah yang akan menyelamatkan mereka di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibu-ibu bapak yang kami muliakan. Disebutkan bagaimana mengerikannya hari itu. Dan di ayat ke-6, fatawalla anhum. Hai Nabi, berpalinglah engkau, biarkanlah mereka, karena sudah banyak ajakan yang kau ajukan kepada mereka, yang kau tawarkan kepada mereka. Berbagai metode, berbagai cara dakwah sudah kau lakukan kepada mereka. Tetapi balasan mereka kepadamu menghinamu, mengintimidasimu, bahkan mengancam membunuhmu. Kalau sudah sekian banyak cara tidak juga mereka tunduk kepada dakwahmu, kepada ajakanmu, fatawalla anhum. Ya udah tinggalkan saja. Gitu. Nah, ini juga sebagai Bapak-bapak, Ibu yang muliakan, ini metode dakwah kita. Kalau kita mengajak orang yang ada justru mengancam mengancam keselamatan kita. Hari demi hari dakwah kita justru dibalas dengan ejekan, dibalas dengan cemoohan, dibalas dengan sesuatu yang mengkhawatirkan dan membahayakan kita. Maka boleh jadi ya sudah, masih banyak orang lain yang bisa kita ajak, yang bisa kita dakwahi, dan mudah-mudahan mereka akan mengikuti. Fatawalla anhum, tinggalkan mereka, berpalinglah dari mereka. Yauma yadudda'i ila syai'in nukur, maka mereka akan merasa ketakutan, akan mengeri, akan ngeri, akan mendapat kesulitan. Kapan? Di saat penyeru yakni malaikat akan mengajak mereka untuk berkumpul di alam mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di dunia dan juga tahapan-tahapan akhirat lainnya. Alam mahsyar, mizan, hisab, sirat, dan juga seterusnya, neraka kah atau kalau yang beriman menuju surga. Mohon maaf. Demikian pesan kira dari surat Al-Qamar ayat 4, 5, dan 6. Mari kita lihat selanjutnya, Bapak yang muliakan, bagaimana uraian kata-kata yang ada di dalam surah Al-Qamar ayat 4, 5, dan 6. Tapi sebelum itu, kalau ada hal yang ditanyakan dari apa yang kami sampaikan sebelum ini, kami silahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Kalau ada wawu, ya, kalau ada wawu itu terus diikuti laqad, maka wawu itu maknanya penegasan, sumpah, gitu ya, sungguh, sungguh, sungguh. Makanya disebutnya qasam ini. Jadi ini kalau qasam itu demi Allah, begitu ya, demi Allah. Kalau diikuti laqad, gitu ya. Nah, jenisnya ini huruf qasam, kedudukannya tidak ada ya. Lamnya itu huruf taukid. Oh, maknanya sungguh juga ini ya, demi Allah sungguh. Oh, maknanya sungguh, ini huruf taukid. Ini juga artinya sungguh. Oh, artinya sungguh. Ya.
namanya huruf tahqiq. Ya, huruf-huruf ini tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Jaa, jaa artinya telah datang. Wujudnya adalah fi'il madhi. Kedudukannya juga tidak ada, ya. Kedudukannya tidak ada dalam kalimat. Hum, mereka. Ini adalah dhamir. Kedudukannya sebagai objek. Nah, dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih atau disebut objek. Oke. Minal amba, min, dari. Ini adalah huruf jar, tidak ada kedudukannya. Al amba, berita-berita atau peristiwa-peristiwa bisa juga. Ini jama taksir, wujudnya kedudukannya adalah isim majrur. Tuh, isim majrur. Apa yang ini adalah isim mausul, kedudukannya sebagai ada fiil, berarti ada fa'il. Fa'il. Ini fiil nih, ja'a fiil. Di sini predikat. Fiil ini sebagai predikat. Predikat. Maka fa'il ini sebagai subjek. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bahasa Arab boleh predikat itu datang duluan daripada subjeknya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak bisa subjek datang belakangan setelah predikat. Kalau bahasa Arab bisa kalimat itu subjek duluan dari predikatnya, atau sebaliknya predikat terlebih dahulu datang dari subjeknya. Predikat yang duluan datang dari subjeknya maka bisa disebut jumlahnya jumlah fi'liyah. Sedangkan bila subjeknya terlebih dahulu datang lalu predikatnya, maka di dalam struktur bahasa Arab jumlah ini, kalimat itu disebut kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Baik. Kita lanjut fi pada. Ini adalah huruf jar, tidak ada kedudukannya. Hi, nya, ya, pada atau di dalam, nya, ini dhamir, ini kedudukannya isim majrur. Terus fihi muzdajar. Nah, nanti ada gabungan antara fihi ini, ya, fihi ini gabungan ini nyebutnya nanti khabar. Kalau itu khabar berarti ini muzdajar. Muzdajar itu ancaman, ya, yang menakutkan. Ini isim, isim sifat, kedudukannya sebagai mubtada. Khabarnya tadi tuh, khabarnya ini nih. Jadi huruf jar dan isim majrur, kedudukannya ini. Isim majrur, huruf jar dan isim majrur sebagai mubtada, sebagai khabar. Khabar itu apa? Predikat. Mubtada, subjek. Mubtada itu subjek juga. Jadi subjek itu di dalam bahasa Arab bisa mubtada, bisa fa'il. Selain subjek, ini bisa juga namanya adalah pokok kalimat. Sebutnya pokok kalimat. Oke. Hikmatun balighah. Hikmah. Ya.
Ini bentuknya adalah masdar, isim. Ya, kedudukannya adalah sebagai ini kalau dalam istilah pengganti, penjelas daripada mak tadi di atas. Maka nyebutnya dalam istilah ini adalah badal, ya, penjelas. Jelas dari apa tadi yang di atas. Ma fihi. Apa yang datang. Yang menakutkan itu apa? Itu pelajaran-pelajaran, berita-berita itu cukup menjadi hikmah balighah yang sempurna. Ini sifat juga, ini sifat. Dan kedudukannya sebagai isim juga, isim ya, isim. Dan kedudukannya sebagai sifat atau dalam bahasa yang lainnya na'at. Oke. Selanjutnya fama mughnin nuzur. Ya. Fa ini boleh, maka ini huruf tidak ada kedudukannya. Kalau atof dia artinya lalu. Ya. Kalau maka ya itu namanya istilahnya di sini huruf fasihah ya, atau nggak diterjemahkan sebenarnya sehingga ada terjemahannya ini. Namanya huruf fasihah. Apa huruf fasihah? Huruf fasihah itu artinya huruf yang memulai awal kalimat tapi sesungguhnya dia sebenarnya tidak terjemahkan. Kalau lalu itu huruf atof, kalau maka namanya fa syarat, fa jawab syarat. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab itu ada huruf fa, ada huruf waw yang keberadaannya itu kadang-kadang tidak diterjemahkan. Nah, huruf fasihah itu sama dengan huruf pemula. Huruf pemula gitu ya. Di bahasa Arab ada, di bahasa Indonesia nggak ada. Gitu ya. Seperti itu adanya. Tidaklah. Tidak. Ini kalau tidak maka dia huruf nafi namanya. Huruf nafi, tidak ada kedudukannya. Tuhni itu bermanfaat. Bermanfaat. Ini fil apa? Fil mudhari. Betul. Oke. Tuhni nudur, dia sebagai fiil, sebagai predikat. Mana subjeknya? Ini dia an-nudzur. Ya, an-nudzur. Fama tughni nudzur, berita-berita. Berita-berita atau ancaman-ancaman tadi. Nudzur, ini jamak. Jamak taksir. Indar, jamak taksir. Peringatan artinya. Peringatan. Berita atau peringatan. Nah, di sini kan ada fiil, ada predikatnya, maka di sini sebagai fa'il. Fa'il ini disebut subjek. Fatawalla. Nah, ini jawab. Apabila mereka tidak lagi bermanfaat peringatan, maka ini maka kan namanya huruf jawab. Huruf jawab. Tidak ada kedudukannya. Tawalla. Ini artinya berpalinglah. Fiil apa nih Bapak Ibu? Amar. Ya, jadi bilang jawab syarat. Maka berpalinglah dari apa nih wujudnya nih? Huruf jar. Kedudukannya hum. Ini mereka. Domir ini ya, domir. Kedudukannya isim majrur. Benar, isim. Kada ada huruf jar berarti isim majrur. Yauma, pada hari. Kalau ada pada, maka itu namanya dzaraf. Ya, dzaraf. Kalau dzaraf kedudukannya namanya maf'ul fi. Ya, betul. Maf'ul fi berarti
kata yang menunjuk kepada kapan waktu terjadinya perbuatan. Yauma, pada hari. Nah, waktu tuh pada hari. Namanya maf'ul fi. Ya, kata yang menunjukkan terjadinya waktu terjadinya perbuatan. Yaumad da'i. Yaumad da'i. Ad-da'i artinya penyeru. Ini isim, kedudukannya namanya mudhaf ilaih. Ila, kepada. Ya atau U-nya belum Ustadz itu. Oh ada ya. Ya, ada Yauma U-nya. yad'i gitu ya. Oh, mohon maaf nih, ada ketinggalan berarti. Yauma yad'u. Yad'u. Yauma yad'u. Dia menyeru. Nyeru. Fi'il mudhari'. Nah, jadi mudhaf ilaihnya di sini. Gitu. Ad-da'i ini berarti sebagai fa'il. Dia di sini tuh fi'il mudhari tuh sebagai fi'il atau predikat dan juga sebagai mudhaf ilaih. Fa'il, ila itu huruf jar, enggak ada kedudukannya. Syai'in, sesuatu. Ini isim, kedudukannya isim majrur. Oke. Nukur sesuatu atau jangan satu yang dibenci, yang diingkari, yang dibenci, gitu ya. Ini jamak, syai'un nukur, jamak. Ini naat, ya. Oke. Atau ini kata sifat nih yang dibenci. Kata sifat, ini sifat, kedudukannya sebagai naat. Inilah kata-kata jumlahnya di sini, berarti apakah ada yang tertinggal Bapak Ibu, kata-kata yang tidak disebut di sini dari awal tadi, dari awal ayat ke-4 sampai dengan 6. Sekiranya ada kata yang belum tertulis, boleh disampaikan apa ya kata-kata itu ya. Kelihatannya sudah ya. Alhamdulillah. Itulah uraian kata demi kata. Memang ini kalau kedudukan gitu ya. Nanti mudah-mudahan ketika sudah terulang-ulang Bapak Ibu akan apa namanya mudah mengingatnya ini, karena mungkin sebagian ini istilah-istilahnya baru, maka mungkin ada yang masih belum klik ya, belum paham. Nanti insya Allah kalau sudah berulang-ulang akan jadi paham. Oh, yang disebut isim majrur berarti yang datang setelah huruf jar dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kita selanjutnya akan membaca Mutiara Hikmah. Siapa Bu Ana yang akan membacakan untuk kita nih? Baik, dengan Ibu Kuria. Assalamualaikum, Bun. Bu Haria, monggo. Bu Kuria, silakan, Bun. Bunda Kuria ada di tempat kah? Ya. Silakan, Bun. Waalaikumsalam. Ya. Mutiara Hikmah, Bun. Ya. Ini ada hadis, mangga bacakan Bun, pendek nih hadisnya. Pendek banget hadisnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abdul Razak fi an Ma'marin an Qatadat an Qatadah an Jabir bin Abdullah qala
mu'il mu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mu'jibataini faqala man laqiyallaha la yushriku bihi dakhala jannah wa man laqiyallahu yushriku bihi dakhala nar. Oh, hadisnya agak beda kali yang dibaca ya. Oh, salah ya? Yang di bawahnya itu, Bun. Halaman Yang 4, halaman bawahnya. 4. Iya, Oh, salah. yang Oh, bawahnya iya, tadi iya, nih. iya. Iya, lebih pendek, Diulang Bun. lagi, nggak Maaf, apa-apa, maaf. silakan. Ayo, Bun, ulangi. Jadi kepanjang. Iya. Ya. Ahbarona Abdul Razak an Ma'marin Aniz Zuhri an Umar bin Abdul Aziz qala ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuddini afdal qala hanikiyatus samha. Samha, benar. Jadi, makasih Bunda Haria. Akhbarana Abdul Razak. Kami telah diberitahu oleh Abdul Razak. Abdul Razak diberitahu an Ma'mar, dari Ma'mar. Ma'mar dan dapat informasi dari Zuhri, Ali Zuhri. Terus Zuhri dapat informasi dari Umar bin Abdul Aziz. Dari Umar bin Abdul Aziz. Qala, dia berkata, Su'ilan nabiyu, Nabi ditanya. Ditanya oleh sahabat tentu saja. Su'ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ayyuddini afdal. Ayyuddini afdal. Terjemahan ayyuddini afdal itu bisa agama apa yang paling utama. Ya. Agama apa yang paling utama? Atau terjemahan yang lain, bukan agama tapi keberagamaan yang bagaimana yang lebih utama, yang paling utama. Cara beragama yang bagaimana yang paling utama. Gitu ya. Cara beragama yang bagaimana yang paling utama. Baik. Terus dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hanifiyatus samhah. Ada dua di situ. Keberagamaan yang paling utama itu adalah al-hanifiyatu, agama yang lurus dalam beragama, as-samhah, yang toleran dalam menjalankan agama. Gitu tuh. Jadi ada dua tuh. Ulang lagi ya. Al-hanifiyah artinya beragama yang lurus. Hanifan, Bapak Ibu ketemu kata hanif itu artinya lurus, gitu ya, tidak bengkok, tidak mencong, bukan syirik, tidak syirik, tidak kufur. Hanifan musliman. Nah, hanif terambil dari kata yang sama, al-hanifiyatu. Al-hanifiyatu samhah artinya agama yang lurus, samhah artinya toleran. Apa toleran? Toleran itu mudah memaafkan, mudah menerima. Tuh Bapak Ibu. Jadi Nabi ditanya oleh sahabat itu, wahai Rasulullah, itu bagaimana beragama yang lurus itu? Bagaimana beragama yang benar itu? Yang baik itu, yang paling utama itu. Nabi mengucap dua kalimat yang pendek saja itu. Ya, pendek saja itu. Gitu ya. Kalimatnya itu al-hanifiyatus samhah. Ya. Jadi agama yang lurus, yang hanif, seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak syirik, tidak kufur,
Selamat dalam beragama, tetapi juga as-samhah. As-samhah itu artinya toleran, terbuka, legowo, memaafkan, begitu, memaafkan atas perbedaan-perbedaan selama perbedaan itu menyangkut ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Itu. Bahkan terhadap orang yang non muslim saja kita harus toleran, tidak boleh memaksa, mengajak, memberitahu boleh itu, tetapi tidak boleh memaksa. Kalau mereka mengikuti, oh yo, monggo. Kan gitu. Itu al-hanifiyatus samhah. Hadis ini diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad, ya. Hadisnya disebut di dalam Musnad Ahmad. Baik, itu hadis ya yang mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang kelurusan, tentang lurusnya dalam beragama, tidak syirik, ya, tidak kufur. Satu sisi begitu, tetapi juga sisi yang lain, ketika menjalankan agama, kita menjadi orang yang as-samhah, yang toleran, yang memaafkan perbedaan dengan orang lain, tidak memaksa, tidak juga mengkafirkan sepanjang hal itu tidak jelas-jelas kufur. Jadi kalau ada orang-orang yang mudah mengkufurkan orang lain pada hal-hal yang sesungguhnya perbedaan-perbedaan bukan prinsipil, saya kira kalau menurut hadis ini itu tidak termasuk cara beragama yang dicintai oleh yang paling utama dalam pandangan Nabi. Itu. Dan perbedaan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Cuma bedanya kalau dahulu kalau ada perbedaan di zaman Nabi, langsung ditanyakan kepada Nabi. Nabi mengeluarkan ya, petunjuknya. Kalau sekarang, karena begitu banyak beragamnya para ulama dengan berbagai latar belakang keilmuan, yang menjadikan apa? Menjadikan pemahaman agama kadang-kadang berbeda-beda. Sepanjang semuanya tidak bertentangan dengan syariat, maka perbedaan itu sesuatu yang mestinya ditolerir, ditoleransi, dimaafkan, diterima, dan diizinkan. Begitu, saya kira. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi hadis ayyuddini afdal itu bisa terjemahnya agama apa yang paling utama. Nah, kalau agama apa yang utama tentu jawabannya Islam kan gitu ya. Nah, tapi dipahami keberagamaan yang bagaimana yang paling utama. Beragama yang bagaimana yang utama? Yaitu beragama yang lurus dan toleran. Saya kira itu mutiara hikmah dari ini. Kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ada doa dari Nabi yang menjelaskan jika kita sedang gelisah, sedang sedih, sedang galau, maka ucapkan doa ini. Semoga doa ini akan menjadi obat, akan menjadi penawar dari hati yang gelisah, dari hati yang sedang resah, dari problem, permasalahan, kesedihan, kesulitan yang menimpa kita. Baik, kita ingin dengarkan apa bunyi daripada hadisnya. Silakan. Siapa Bunda Ana yang akan membacakan ini? Baik. Siapa ya? Banyak ini yang gitu. Jadi aku nggak apa satu-satu. Ayo, Ini deh. Bu siapa? Bu siapa itu tadi di bawah? Bu Siti Wahidah ada, Bun? Ayo, Bunda Siti Wahidah ada. Ada, Bun. Silakan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim.
an Ibnu Abbas radhiyallahu anhum anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi. Indal karbi la ilaha illallahul azim la ilaha illallahul qadim Azim. azim Betul. al-halim la ilaha illallahu rabbul arsyil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Iya, makasih Bun. Ada artinya Bun ya? Panjang artinya tuh ya. Apa artinya itu? Artinya tiada ilah atau sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Betul. Yang maha agung dan maha santun. Iya. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Rabb yang menguasai aras. Aras. Yang maha agung. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dia Rabb yang menguasai langit. Dia Rabb yang menguasai bumi. Dan dia Rabb yang menguasai aras. Lagi maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, Nomor terjemahannya lancar Bun, alhamdulillah. Iya. Ini bunyi haditsnya mudah-mudahan tidak terlalu ruwet ya. Jadi Bapak Ibu yang kebanyakan ini coba kita ulang sedikit hadisnya nih. Kata hadisnya begini nih. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Ibnu Abbas dan ayahnya Al-Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul 'indal karb. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini ketika al-karb, ketika sedang kesulitan, sedang gelisah. Doanya la ilallah aja nih Bun, mestinya sih ya. Supaya gampang coba saya buat seperti ini nih. Nih Bun. Nih. Jadi la ilallahnya ada 3 ya. Bacanya la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Seperti itu tuh. Dibaca ketika sedang mendapatkan kesulitan, ketika sedang mendapatkan kegalauan, maka doa ini semoga bisa menjadi pelipur, semoga menjadi obat dari hati yang sedang kacau, sedang gelisah, sedang resah, sedang payah. Ini doanya nih. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kayaknya bisa hafal nih ibu-ibu, gampang nih. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arsyil karim. Nah, waduh lancar nih. Sekali lagi. La ilaha illallahul azimul halim.
La ilaha illallah rabbul arsyil azim. azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa wa rabbul rabbul arsyil arsyil karim. karim. Itu dibaca tuh. Kalau dibaca 3 kali atau lebih daripada itu boleh. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tuh begitu. Oh, hafal cepet langsung ibu-ibu. Saya bacanya waktu mau ngelahirin, Ustaz. Oh gitu Bu. Ah, ternyata lagi sulit kan? Melahirkan kan ini sulit juga ya. Gitu. Dibaca ini berkali-kali. Pakai ini. Ya, jadi hafal itu ya. Boleh tuh. Diajarkan juga kepada yang muda, Bun. Iya. Sama anak-anak. Iya benar, anak-anak, cucu-cucu. Cucu mah belum ya, anak-anak ya. Anak-anak cucu belum. Cucu. Jadi kalau mau lahiran, pokoknya lagi sulit, nah boleh baca ini nih. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Masya Allah. Tuh doa yang dibaca tatkala sedang mengalami kesulitan, khusus hati yang sedang kacau dan gelisah. Dijadikan sebagai zikir, diulang-ulang. Begitu tuh. Baik, alhamdulillah baru. Nah, terakhir kita akan membahas tentang apa nih? Tentang ihtisar surah. Tentang ihtisar surah. Dan hari ini kita memasuki surah yang baru, yaitu surah Al-Furqan. Coba ibu-ibu lihat surat Al-Furqan itu surah keberapa dalam Ke-25. 25. Surah ke-25. 5. Awal ayatnya bunyinya apa? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Jumlah ayatnya berapa Bapak Ibu? 77 ayat. 77. Wah, semuanya ternyata sudah prepare ya, sudah tahu semua nih. Jumlah. Kan lihat mushaf Ustaz. Iya justru itu udah prepare berarti ya. Oh, jumlah ayat. Adanya sebelumnya surat apa? Surat An-Nur, surat Nur. An-Nur, benar. Berarti An-Nur itu surat keberapa dalam Al-Qur'an? 24. 24, benar. Setelah surat Al-Furqan, surat apa? Surat Asyura. Asy'ara. Nama suratnya apa? Al-Furqan. Arti Al-Furqan apa ibu-ibu? Pembeda. Ya, jelas. Kenapa disebut dia pembeda? Karena dia membedakan yang hak dan yang batil. Oke, kita tampilkan nih informasi tentang surat. Nama suratnya Al-Furqan, artinya pembeda. Alasan penamaannya, dinamakan surat Al-Furqan karena diambil dari kata Al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Gitu ya, bunyinya Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarak. Apa arti tabarak? Maha suci. Maha berkah. Oke, Maha suci, maha berkah. Ibu-ibu kita perlu juga itu
hafal surat Tabarok tuh Ibu. Surat Tabarok. Tapi bukan Tabarok Al-Furqan ya. Tabarok surah Muluk. Surat Iya, Muluk, surat Muluk. Surat Muluk Al-Muluk. 30 ayat. Hafal Pak Ustadz. udah Suka kemarin. hafal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu memang mainannya Yasin, Mainannya. Al-Waqiah, Bacaannya kali Ustadz, bukan mainan. apa tadi Al-Muluk. Aduh, hafal. Al-Waqiah. Waqiah. Al-Waqiah, Ar-Rahman. Kan gitu ya? Yasin. Yasin. Hafal tuh. Al-Kahfi. Jadi karena gini ibu-ibu yang kami muliakan kan ada syafaatul Al-Quran itu memberi syafaat. Al-Quran itu memberi syafaat. Maka satu saat itu ada riwayat yang menyatakan seseorang akan diazab, ya akan diazab. Lalu ketika itu Tabarak, surah Tabarak menjelmakan diri sebagai sosok makhluk lalu menolak malaikat yang hendak mengazabnya. Tidak mungkin engkau mengadab orang ini karena di dalam hati orang ini ada aku. Dan aku adalah firman Allah. Bagaimana engkau akan mengadabku padahal aku ada dalam hatinya. Tuh, Masya Allah. Tuh, jadi ibu-ibu lebih semangat nih yang belum hafal supaya kita bisa hafal surah Tabarak ya, Al-Muluk ya. Jadi itu ada riwayatnya yang sudah saya baca bahwa kelak nanti ketika seseorang akan diazab karena dosa yang pernah dilakukan, tiba-tiba saja kemudian ada makhluk yang menyatakan engkau tidak bisa mengazabnya karena selain di hatinya ada iman, dia ada aku dan aku adalah makhluk Allah dan Allah sudah mengizinkan untuk memberi syafaat, memberi pertolongan. Bagaimana engkau akan mengazabnya? Bagaimana engkau akan menyiksanya padahal aku sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya, untuk memberikan pertolongan untuknya. Nah, itu kata surah Tabarok. Surah Tabarok ya, hafal ibu-ibu luar biasa. Maka terus dibaca ya, kalau tentu saja kalau yang hafalnya banyak tentu lebih baik ya. Tabarok hafal, Yasin hafal, Waqiah oke, Ar-Rahman iya, juz 30 kan gitu. Surat surah Al-Isra hafal. Al-Kahfi di atas kepala. Gitu ya. Insya Allah luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Itu lanjutkan tentang surah Furqan. Alasan penamaan gitu. Pada surah Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah dengan kebatilan kepercayaan syirik orang-orang kafir. Itu mengapa disebutnya Al-Furqan. Urutan surat. Surat ini dalam Al-Quran adalah surat ke-25. Surat ini termasuk ke dalam surah ke-6 dalam kelompok surah Al-Mi'un. Al-Mi'un itu, Bapak Ibu yang muliakan, surat-surat yang isinya kurang lebih 100-an. Namanya Al-Mi'un. Al-Mi'un. Termasuk Al-Mi'un yang 100-an. Nanti kalau yang pendek namanya Al-Mufassal, yang cuma puluhan. Jumlah kata di dalam surah ini adalah berapa nih? 872 kata. Kata ya, bukan huruf. Jumlah hurufnya dalam surat Al-Furqan 3.780 huruf. Di dalam 77 ayat ada 3.780 huruf. Dan Nabi SAW mengatakan setiap huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi kalau kita membaca surah Al-Furqan berarti 3.780 kali 10. 30.780. Masya Allah.
Wah, bacanya luar biasa itu. Apa namanya, pahalanya luar biasa. Jumlah ayat. Menurut riwayat Ibnu Abbas, surah ini terdiri dari 77 ayat termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Kecuali ada yang bukan Makkiyah. 2 ayat pada surat Madaniyah. Ya, sebenarnya bukan 2 ayat nih, 3 ayat nih salah nih. 3 ayat. Yang Madaniyah yang turun di Madinah. Apa tuh? Walladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzab yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini ayat 68 sampai 70 yang disebut sebagai ayat yang turun di Madinah. Kenapa turun di Madinah? Punya ciri-ciri, Bapak Ibu yang muliakan. Apa cirinya? Kalau ayat-ayat yang turun di Madinah biasanya berbicara tentang kemasyarakatan, tentang hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Itu ciri-ciri ayat yang turun di Madinah. Tapi kalau ayat yang turun di Mekah biasanya berbicara tentang ketauhidan, tentang kesyirikan, tentang kekufuran, tentang azab. Itu di Mekah. Tapi kalau yang di Madinah, maka yang bicara itu sudah masalah sosial, ekonomi, ya, acara apa masalah hubungan antar manusia. Nah, itu tuh gitu. Tuh, itu. Oke, selanjutnya. Kapan turun ayat ini? Ayat ini turun pada tahun 10 kenabian. 10 kenabian ya. 10 kenabian, yakni selagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Ya, dia turun dan ia turun setelah surat Yasin. Coba Bapak Ibu perhatikan. Sebab nuzul berikut ini nih. Oke. Sebab nuzul pada ayat ini ayat nih. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Itu surah Al-Furqan yang tadi dibaca nih, gitu ya. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa peristiwa yang melatar belakangi daripada ayat ini turun, yaitu bahwa ayat ini ketika orang-orang kafir Quraisy menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok Nabi kok ke pasar kan gitu, Nabi kok jalan makan dan jalan seperti orang-orang biasa gitu. Seperti apa itu ya. Ini Al-Furqan ayat 20 ya. Maka bersedihlah hati Nabi karena dianggapnya Nabi itu ya orang yang lemah, orang yang kere, orang yang fakir kan gitu ya. Kok Nabi kok jalan-jalan ke pasar kan gitu. Maka ketika mendapatkan ejekan itu Nabi bersedih gitu ya. Turunlah Jibril sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Assalamualaikum ya Muhammad. Tuhan pemilik kemuliaan memberi salam kepadamu," dan turunlah ayat di atas. Lalu berkatalah Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, hai Muhammad, telah dibuka satu pintu dari pintu langit yang tidak pernah terbuka sebelumnya, dan saya khawatir kaummu yang akan diazab karena penghinaan mereka kepadamu.
Lalu Nabi SAW menyatakan bahwa beliau ridha. Lalu Jibril memberi kabar bahwa Allah memberi salam kepadamu, dan bersama salam itu jatuh satu tetes cahaya yang bersinar, yang satu cahaya yang bersinar itu jauh melebihi daripada kenikmatan dunia. Diibaratkan kenikmatan dunia hanyalah satu tetes, satu satu lalat, seperti besarnya lalat saja di dunia ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Khaythanah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril dengan berkata, sekiranya Tuhan inginkan, hai Nabi maksudnya, Allah akan menyerahkan segala kunci bumi dengan segala isinya tanpa mengurangi bagian Tuhan di akhirat. Dan sekiranya Tuhan inginkan, Allah akan menggabungkan kedua-duanya untuk Tuhan di akhirat. Maka turunlah ayat Al-Furqan ini, ayat ini sebagai pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat memilih dengan baik, tidak memilih dunia, tetapi yang dia pilih adalah masalah akhirat, adalah untuk akhiratnya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi sumbernya yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Juwaibir, dari Ad-Dhahhak yang bersumber dari Ibnu Ishaq, Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa kaum musyrikin suka mencela dan mencemooh Rasulullah karena miskinnya beliau dengan ucapan, bagaimana mungkin seorang Rasul makan dan pergi ke pasar dagang. Rasulullah merasa bersedih sehingga turunlah ayat ini, Al-Furqan ayat 20, yang menegaskan bahwa semua Rasul berbuat seperti itu. Semua Rasul menggembala, semua Rasul ke pasar, dan menggembala atau ke pasar adalah sesuatu yang bukan hina, ya, sesuatu yang bukan terbelakang, enggak. Allah SWT ingin melatih rasul-rasulnya agar mereka bersabar. Latihan itu diantaranya para rasul itu apa itu? Ke pasar untuk berdagang. Apalagi menggembala kambing. Sebelum menggembala manusia, maka semua nabi itu memiliki pengalaman sebagai penggembala. Begitu riwayatnya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Apa hubungan antara surat An-Nur dengan surat Al-Furqan? Surat ini dengan surat sebelumnya. Hubungannya di akhir surat An-Nur menyatakan bahwa Allah adalah penguasa langit dan bumi. Sedangkan di surat Al-Furqan ini mengagungkan penguasa alam semesta. Nomor 2, apa lagi hubungannya? Pada surat An-Nur bicara tentang ketauhidan dan keadaan-keadaan langit, ya, dan bumi, dan penurunan hujan, dan tentang keadaan hewan. Sedangkan pada surat Al-Furqan disebutkan dalam beberapa ayat tentang ketauhidan, tentang awan, malam, angin, air, yang semuanya adalah ciptaan Allah SWT. Jadi masih ada relasinya, masih ada hubungannya. Pada surat Al-Furqan bicara tentang keadaan orang kafir dan orang-orang yang munafik di akhirat nanti. Sedangkan pada surat An-Nur bicara tentang ketentuan atau qada Allah untuk semua makhluknya. Dan qada kepada mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik adalah neraka. Ada yang kekal selama-lamanya. Kalau dia nifaknya nifak bukan i'tiqadi, maka diadab sesuai dosa yang dilakukan. Nomor 4, pada kedua yang gaib, beberapa relasi, beberapa hubungan dengan surah Al-Furqan yang sedang kita bahas. Sekarang kita bicara isi kandungan. Apa saja yang ada di dalam surah An-Nur ini? Surah Al-Furqan ini. Apa saja itu? Baik, 1, menegaskan bahwa Allah Maha besar atas berkah dan kebaikannya. Allah Maha berkah. Gitu ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Menjelaskan bahwa Allah bersemayam di Arash. Seperti itu. Menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang diutus kepada seluruh alam. Larangan mengabaikan Al-Quran. Nah, itu dalam ayatnya itu, ya Rabbi inna qawmi ittakhudhu hadzal Qur'ana mahjura.
Artinya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka singkirkan dari kehidupannya. Ya, jadi itu apa namanya pengaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah SWT tentang orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Siapa yang mengabaikan Al-Quran? Pendapat ulama mengatakan orang-orang yang enggan untuk membaca Al-Quran. Tuh, nanti ada lagi. Siapa lagi? Orang yang membaca Al-Quran padahal mampu tetapi tidak mempraktekkan dengan tajwidnya. Itu mengabaikan Al-Quran, menyia-nyiakan Al-Quran. Ada lagi mengatakan apa? Sudah membacanya dengan tajwidnya. Tetapi apa? Tetapi tidak melaksanakan isinya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dicap, diadukan oleh Rasul sebagai orang-orang yang menyingkirkan atau mengabaikan, menyia-nyiakan Al-Quran. Alhamdulillah dari. Terus yang ke-8 larangan, 7 larangan membunuh dan berbuat zina, larangan memberi kesaksian palsu, menceritakan kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Tsamud, kaum Tsamud, Nabi Syuaib, menjelaskan kejadian alamiah yang menjadi bukti keesaan Allah dan kekuasaannya. Nah, menjelaskan sifat-sifat orang musyrik yang mempertuhankan sesuatu yang tidak mau menggunakan akal. Nah, kalau diringkas ayat-ayat di dalam surat Al-Furqan ini, kalau kita coba uraikan ayat demi ayat, ringkasan pokok surat 1 sampai 34. Apa saja? Bicara kekuasaan Allah ayat 1 sampai 3. Tuduhan palsu terhadap Al-Qur'an itu ayat 4 sampai ayat 6. Keheranan orang kafir terhadap diutusnya Rasul ya, dari manusia biasa yang tadi dibilang menyebut apa itu makan, pergi ke pasar, itu ayat 7 sampai ayat 15. Soal jawab antara Allah dan sembahan-sembahan orang kafir pada hari kiamat. Nanti bahwa mereka tidak bisa memberikan pengaruh manfaat apa-apa. Para rasul diutus dari golongan manusia biasa, itu ayat 19 dan 20. Jadi rasul-rasul itu tidak dari wujud malaikat, tidak juga wujud dari jin, tapi wujudnya manusia. Al-Quran sebagai peringatan untuk semua manusia. Karena manusia yang tidak membenarkan Al-Quran di hari kiamat bagaimana? Kita cek bisa di ayat 21 sampai dengan ayat 34. Pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah umat yang terdahulu. Tadi yang disebut kisah kaum Samud, kisah kaum Ad, kisah kaumnya Nabi Musa, Nabi Nuh, penduduk Ras. Itu bisa kita cek pada ayat 35 sampai dengan ayat 44. Selanjutnya, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini. Pergantian siang dan malam, proses terjadinya hujan, proses terjadinya manusia di dalam semesta. Jelaskan di dalam surat Al-Furqan di ayat-ayat yang dituliskan 45, 53, 54, 62. Lalu ada karakteristik hamba yang memperoleh kemuliaan. Bapak Ibu bisa cek di ayat 63. Wa ibadur rahman. Itu ibadur rahman. Hamba-hambanya Ar-Rahman, yaitu hamba Allah. Ya, di situ ada doa perlindungan dari neraka. Ya, ada doa neraka itu doa 65 dan 66. Doa agar diberikan keturunan yang soleh. Itu kita bisa dapatkan di ayat yang ke-74. Itu ada doa agar diberikan putra yang soleh. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya Bapak Ibu semua yang biasa dibacakan, yaitu surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah secara singkat kandungan apa saja yang ada di dalam surat Al-Furqan. Bapak yang muliakan, namanya, isi kandungannya, sebab nuzulnya, urutannya, berapa jumlah ayat, berapa jumlah kata, berapa jumlah huruf, dan kapan dia diturunkan. Secara sederhana telah dijelaskan, disampaikan di dalam pertemuan yang singkat tadi ini. Nah, nanti silakan bisa dibaca selanjutnya hasil ikhtisar
tentang surah Al-Furqan ini. Baik, muliakan Bunda Ana, barangkali ada yang ingin Barangkali Bapak Ibu yang ingin ditambahkan. bertanya silakan. Besarnya di share. Oh, Bu Rina. Oh iya, Insya insya Allah Allah. nanti di-share. Awal. Boleh nanti kita share untuk semua. Nanti. Siapa lagi? Silakan Lain, Ibu ada lagi? Bu Haji Nurna. Siapa Bu? Sudah kelewat besok Pak Ustadz masalah. Oh iya. Tadi soalnya nggak ada diberi kesempatan untuk masalah apa membahas surat surat 54. Tapi mungkin karena waktunya itu nanti aja Pak Ustadz, insya Allah. Oh gitu. Surat tadi ya, surat Al-Qamar ya. Al-Qamar. Iya. Baik, Ya. baik, insya Allah nanti ya. Bahas. Oke. Ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan yang ingin bertanya. Ada. Boleh tanya satu? Silakan. Oh, Bunda Wahidah, ya Bunda Bu Siti Siti Wahidah, boleh. silakan. Di dalam surat Al-Qamar ayat kedua itu ada kata yu'ridu. Ada Dan kata apa, Bu? dalam Maaf. yu'ridu. Yu'ridu. Ya. Dan dalam ayat yang ke-6 ada fatawalla. Fatawalla. Itu artinya sama itu Ustaz. Yang membedakannya apa itu Ustaz? Oh, benar. Pertama yang membedakannya, kalau tawalla itu kata kerja. Kalau mu'ridun itu isim sifat. Itu dari sisi ini ya. Itu sifat. Jadi dari sisi penggunaan katanya, kalau tawalla itu berarti dia kata kerja, kata perintah gitu. Tapi kalau mu'ridun itu kata sifat, maknanya sama. Katanya tawalla itu berpaling, Ya. maknanya kan gitu. Tawalla berpaling. Mu'ridun juga berpaling. Tadi ayat keberapa itu Bun yang mu'ridun? Yu'ridu ayat 2. Ayat 2. Ayat kedua. Yuridu bukan ini Pak Ustadz fi'il. Halo. Ya ampun. Sama tadi ayat ke-6. Ayat ke-6. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdir. Fatawalla Pak Ustadz maksudnya. Fatawalla anhum yaumad. Surah Al-Furqan kan ya? Al-Qamar. Al-Qamar Ustaz. Ketemu saya tadi. Maaf. Salah. Oh iya, mohon maaf. Al-Qamar ayat 2. Wa in yarau ayatan yu'ridu. Iya, yu'ridu, berpaling. Berpaling. Terus fatawalla anhum. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ya. Tawalla, betul. Tawalla artinya berpaling atau artinya tidak mempedulikan. Oh, tidak. Tawalla, tidak peduli. Jangan pedulikan, tinggalin aja kan gitu. Tinggalin aja itu. Kalau orang nggak mau dengar, udah tinggalin aja itu. Itu fatawalla.
Wa iyarau ayatan yu'ridu. Yu'ridu di sini lebih pada mendustakan, berpaling tapi mendustakan. Ya. Itu yu'ridu, berpaling mendustakan. Kalau fatawalla berpaling biarkanannya. Bahasa kita cuekin aja. Sama-sama arti secara bahasa artinya berpaling ya, berpaling. Tapi dari sisi spesifik tadi mereka berpaling mendustakan yu'ridu. Nah, itu kalau tawalla berpaling ya biarin aja, tinggalin aja, nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, makasih Bun, Bunda Ana. Baik. Baik, Ustaz. Karena waktu juga, silakan Ustaz ditutup dengan doa. Baik, kami muliakan, mari kita sempurnakan pertemuan kita di malam hari ini dengan doa semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita gali di malam hari ini, semoga pertemuan kita di malam hari ini pertemuan yang penuh berkah, semuanya memberi manfaat kepada kita semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana bil abrar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, kita sempurnakan kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz. Kami Bapak Ibu semua. Terima kasih Ustaz. Istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.